Kalau peta pandemi secara umum dari publik, saya kira tidak terlalu banyak yang bisa kita sampaikan karena publik memang di satu sisi berharap agar aktivitas segera dibuka secara umum, tetapi pada saat yang sama publik juga masih banyak yang cukup hati-hati, terutama di kalangan berpendidikan menengah tinggi dan kalangan menengah perkotaan, terkait dengan antisipasi terhadap kemungkinan adanya gelombang ketiga. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tetapi kalau kita lihat perkembangan positivity rate, kasus, daily cases, kasus setiap hari, untuk sementara masih berada di bawah 1.500-an sampai hari ini, sejak katakanlah seminggu terakhir. Mudah-mudahan berbagai pembukaan atau pelonggaran yang sudah dilakukan pemerintah itu diikuti dengan antisipasi yang cukup ketat terhadap kemungkinan munculnya gelombang ketiga itu. Tentu saja kita berharap yang terbaik itu adalah virusnya melemah gitu. Sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1918 ketika terjadi Spanish flu, pada tahun ketiga atau akhir tahun kedua, flu Spanish itu tiba-tiba melemah sehingga kemudian hilang. Nah, semoga saja itu terjadi, apalagi kita sudah memiliki vaksin. Nah, memang tantangannya saya kira adalah pertama bagaimana meluaskan vaksinasi itu sampai bisa betul-betul memenuhi target 208 juta orang. Yang kedua adalah bagaimana memastikan agar orang yang sudah mendapatkan vaksin itu kekebalannya tetap bertahan, antara lain misalnya dengan program booster atau dosis ketiga. Itu saya kira yang penting. Nah, yang menarik memang Indonesia itu adalah salah satu negara besar, penduduknya tidak berbeda jauh dengan Amerika Serikat, tapi tidak punya vaksin sendiri untuk sementara. Tapi pada saat yang sama cukup mampu mengalokasi atau mendapatkan vaksin yang cukup banyak, cukup masif begitu. Itu hal yang mungkin cukup menarik. Saya kira nanti Bang Ali bisa menyentuh hal itu. Itu komentar saya secara umum soal pandemi, Pak Adi.